Saat kita menjadi ujian bagi orang lain. Apa kabar sahabat holistik dimanapun berada? Semoga semua tetap sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita selalu. Seringkali di hidup ini kita mengatakan, aku lagi diuji nih. Sekarang coba kita renungkan. Pernahkah kita berpikir bahwa mungkinkah kita saat ini disadari atau tidak sedang menjadi ujian bagi orang lain? Ini kisah seorang anak usia belasan tahun yang didiagnosis dokter menderita penyakit autoimun. Sebut saja namanya Bella. Simptom yang dideritanya adalah sakit di seluruh persendian, terutama tangan dan kaki, dan seringkali tubuhnya panas tanpa sebab. Kondisi badannya lemah dan mudah sakit, sahabat. Kita tahu simptom ini adalah artinya kumpulan gejala. Bella ini sudah 2 tahun minum obat kortikosteroid golongan metilprednisolon. Apa yang terjadi, sahabat? Bukannya sembuh atau sehat, Bella malah menderita penyakit-penyakit lain seperti pembekakan jantung, lever, dan paru-parunya berisi banyak cairan. Kata dokter ada infeksi dan tuberkulosis alias TB. Kemudian Bella pun seringkali merasa kram atau gangguan pada saat menstruasi. Belum lagi simptom-simptom yang lain yang dirasakan oleh Bella. Dadanya sering sakit, area di jantung sakit kala berdenyut, punggung bawah atau pinggang sakit, tangan dan kakinya dingin, kakinya sering kaku, dan asam lambung berlebih serta tekanan darah rendah. Bisa dibayangkan kan kondisi Bella sebelum diterapi? Sakit-sakitan, merasa diri lemah, putus asa, tidak percaya diri, pesimis akan masa depan, dan sederet emosi yang lain. Apa yang terjadi, sahabat, setelah pendalaman masalah dan dilakukan tracing ke pikiran bawah sadar? Ternyata simptom yang berupa sakit-sakit di persendian tadi, yang dokter mengatakan itu lupus atau penyakit autoimun, itu semua tidak lebih dari pesan cinta dari pikiran bawah sadar Bella. Rupanya itu bagian dari diri Bella yang tidak senang ketika dibentak-bentak atau dimarah-marahi sama ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu, dan lain-lain. Bukan tidak senang dengan pekerjaannya, ia mau melakukannya, tapi tidak suka dengan bentakan atau kemarahan-kemarahan ibunya. Jadi, bagian diri Bella ini yang membuat Bella sakit. Tujuannya apa dia sakit? Supaya ibu bersikap lembut, mengertiin Bella. Kalau sakit ibu gak marah-marah. Oke, kapan pertama kali muncul simptom ini? Di usia Bella 15 tahun saat ibu dan ayahnya bertengkar soal uang. Untuk kesekian kalinya, bapaknya berhutang dan meminta ibu yang menyelesaikannya. Ibu pun marah ke bapak dan kemudian melampiaskannya ke Bella. Bella pun menerima kekecewaan terhadap kenyataan ini. Kecewa karena sosok bapak yang selama ini hero di matanya menjadi rusak seketika. Karena mendengar pertengkaran kedua orang tuanya, sekaligus kecewa dan marah sama ibu, kenapa kok ibu jadi melampiaskan amarahnya ke Bella? Sedangkan untuk simptom-simptom lain yang dirasakan Bella, sebenarnya bukan gejalanya dari penyakit autoimun ini, tapi efek samping dari obat kortikosteroid yang diminum bertahun-tahun. Obat kortikosteroid ini jelas-jelas tidak menyembuhkan, hanya sifatnya menekan gejala dengan melebarkan ambang batas sakit dan menekan peradangan di tubuh. Efek terburuk dari obat ini adalah bersifat imunosupresan, artinya menekan fungsi imunitas tubuh. Mengapa demikian? Karena diagnosa autoimun itu artinya fungsi sel darah putih sebagai imunitas tubuh yang harusnya menjaga pertahanan diri di tubuh seseorang malah bersifat merusak dan menyerang sel-sel yang sehat.
Karena imunitas tubuh yang terlalu aktif inilah, maka ditekan oleh obat golongan kortikosteroid ini. Hasilnya apa? Ya tentu saja imunitas tubuh seseorang menjadi lemah, mudah terserang penyakit atau infeksi yang masuk dari sekitar. Alhamdulillah Bella saat ini sedang menjalani program holistic healing 10 hari di Pusat Kesehatan Holistik Devanya. Sehingga segera diketahui semua akar masalah dan diberikan penanganan yang tepat sesuai akar masalah ini. Sudah 3 hari ini Bella tidak minum obat kortikosteroid ini loh sahabat. Dan dia tetap merasa baik-baik saja. Bahkan dia mengatakan, justru kalau minum saya merasakan tambah parah. Saya merasa lemah. Bahkan untuk mengangkat teko berisi air saja saya tidak bisa. Belum lagi mood atau emosi yang naik turun. Begitu kata Bella. Ya wajar saja ya sahabat, karena salah satu efek dari kortikosteroid tadi adalah terjadi kelemahan otot. Dari kasus Bella ini, kita semua bisa belajar sahabat, bahwa semua penyakit itu pasti ada pesan cintanya dari dalam diri. Tangkap pesannya, barulah terjadi perbaikan atau kesembuhan. Dari Bella, kita juga bisa belajar bahwa seringkali kita selama ini mengeluh bahwa kita sedang diuji atau mendapat ujian dari Allah. Pernahkah kita berpikir sebaliknya? Bisa jadi kita pun sedang menjadi bahan ujian bagi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai juga. Ibu menjadi bahan ujian bagi Bella dan bapak menjadi bahan ujian bagi si ibu. Siapa yang bisa memutus mata rantai ini? Tentu saja orang yang berkesadaran dong. Jangan meminta orang lain untuk sadar duluan. Mulai saja dulu kesadaran itu dari diri kita sendiri. Jangan suka playing victim atau bermental korban. Energinya lemah. Kita akan cenderung dikuasai keadaan, merasa diri lemah, dan mudah putus asa. Ubah dengan take responsibility atau ambil tanggung jawab penuh. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang sedang terjadi di diri saya. Dengan mengambil tanggung jawab ini, energi yang kita miliki akan membesar dengan sendirinya. Mungkin kita tidak langsung mendapat solusi atas permasalahan-permasalahan kita. Tidak menjadi masalah. Tapi kita terus berjuang dan berusaha karena energinya kuat untuk terus belajar dan bertumbuh. Bisa jadi energi kuat ini pula yang menghantarkan kita pada tangan-tangan Allah yang dikirim ke semesta ini untuk membantu pertumbuhan kesadaran, atau tangan-tangan Allah yang berperan untuk membantu seseorang mencapai kesehatannya secara prima dan holistik. Saya, Sinta, siap membantu sahabat semua untuk berproses bersama menemukan akar masalah dan membantu sahabat untuk mencapai kesehatan holistik ini. Banyak loh wahananya sahabat. Sahabat bisa belajar dari channel YouTube saya, Sinta Club Sehat Holistik. Sahabat bisa berkonsultasi dan terapi bersama saya secara private atau mengikuti kelas online Holistic Health Coaching selama 1 bulan penuh, atau ikut program Holistic Healing 10 hari tinggal di Pusat Kesehatan Holistik di Cimahi. Oke sahabat, ada banyak sarana yang saya sediakan untuk sahabat semua bertumbuh mencapai kesadaran pribadinya dan sehat secara holistik dengan cara yang mudah, murah, aman, tapi bermanfaat banget. Tinggal sahabat manfaatkan saja. Sayang kalau sahabat lewatkan begitu saja ilmu kesehatan holistik yang sangat-sangat berharga dan bermanfaat ini. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.